Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bismillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrah At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembacaan hadis nomor 61 berkaitan dengan bab ke-45, riwayat yang menjelaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat 5 waktu, ya, disebutkan setiap salat beliau mengambil air wudu kembali. Artinya 5 salat, 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, setiap salatnya walaupun tidak batal, beliau kembali mengulang wudu atau memperbaharui wudu. Dan disebutkan dari para sahabat tatkala ditanya, ya, maka mereka mengatakan, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa jika yang mereka lakukan adalah hanya 1 kali wudu saja,
Artinya selama tidak berhadas, maka mereka tidak mengambil air wudu. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa selama tidak batal boleh. Ya, selama tidak batal boleh. Artinya wudu di sholat zuhur kita kerjakan untuk sholat zuhur, kemudian tatkala tidak batal kita tidak wudu, kita lanjutkan mengerjakan pada waktunya sholat asar. Dan apabila tidak batal, kita tidak ambil wudu lagi dan kita kerjakan sholat maghrib dengan satu wudu zuhur tadi, maka ini tidak mengapa, dengan catatan tidak batal, tidak hadas. Ya, ini yang disebutkan oleh beberapa para sahabat. Walaupun kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, lebih baiknya dianjurkannya itu memperbaharui wudu. Ya, kenapa? Karena sekalipun tidak batal, tapi wudu adalah ibadah yang memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, merupakan ibadah yang mulia. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatul Allah, pembahasan terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu, nomor hadis 61, dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan masuk ke bab nomor 46, bab ma jaa fi wudu'i ar-rajuli wal mar'ati min ina'in wahid. Bab apa-apa yang telah datang tentang wudu seorang laki-laki dan wanita dari satu bejana. Ya, wudu dari satu bejana. Jadi airnya dari satu tempat, ya. Artinya si perempuan mengambil dari bejana yang sama sebagaimana yang diambil oleh laki-laki, yang biasanya tentunya tangan kedua mereka tentunya akan menyentuh air yang ada di bejana. Ini bagaimana hukumnya beliau akan bawakan insyaallah hadis nomor 62. Namun para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, sebelum kita baca hadis berikutnya, tadi dalam perjalanan menuju masjid ini kita teringat dengan sesuatu yang sering juga kita sampaikan dan sering juga menjadi renungan yang hendaknya kita renungkan bersama, bahwa manusia mau tak mau pada satu waktu nanti setelah meninggal akan dilupakan oleh orang-orang yang hidup di atas muka bumi. Generasi berganti generasi, ya, generasi berganti generasi. Mungkin generasi yang sebelumnya akan diingat oleh generasi yang saat itu hidup di atas muka bumi. Tapi tatkala generasi telah melewati beberapa tingkatan, biasanya generasi yang agak lebih jauh itu sudah tidak ada yang mengingatnya lagi. Ya. Bahkan kadang-kala satu generasi di atas kita misalnya, itu kadang-kala kita tidak sebut-sebut lagi kecuali di momen-momen tertentu. Ya, tatkala mungkin kita cerita tentang orang tua kita, cerita tentang orang-orang yang kita kenal yang telah mendahului kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala kita dalam momen-momen tertentu bercerita tentang mereka bagaimana semasa hidupnya. Akan tapi semakin lama apalagi kalau seandainya generasi sudah berganti, maka cerita tentang mereka yang telah berlalu kehidupannya nyaris tidak akan pernah disebut-sebut lagi. Ya, namanya itu benar-benar hilang dalam catatan atau dalam ucapan manusia yang hidup di atas muka bumi. Beginilah sunnatullah. Akan tapi subhanallah, saya akan berangkat akan mengkaji sebuah kitab yang ditulis oleh seorang imam yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Yakni pautan waktu yang cukup lama dengan hari kita saat ini. Ya, sekarang kita berada di 1445 Hijriah
dan tidak lama lagi kita akan masuk tahun barunya 1446 Hijriah. Jadi kalau dari sisi waktu antara kehidupan beliau saat beliau masih hidup dan menulis kitab ini, itu tentunya nyaris mustahil beliau akan disebut lagi namanya. Nyaris mustahil beliau akan disebut-sebut oleh manusia lagi. Siapa yang akan ingat dengan orang-orang yang telah meninggal sekian abad yang lalu? Jangankan sekian abad, sekian tahun saja mungkin orang sudah mulai lupa, bahkan benar-benar lupa. Ya, benar-benar lupa. Artinya tidak ada lagi disebut-sebut. Ya, tidak lagi disebut-sebut. Tapi subhanallah, nama beliau disebut seakan-akan beliau masih hidup. Ini persis ya, saya teringat dengan dalam perjalanan tadi teringat dengan perkataan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mengingatkan ya muridnya bernama Kumail bin Ziyad, seorang tabi'in. Ya Kumail, al-mal khairun, al-ilmu khairun min al-mal. Wahai Kumail bin Ziyad, perlu engkau ketahui bahwa ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena dalam kehidupan ini ilmu itu yang menjagamu. Ilmu yang menjagamu. Artinya tatkala seorang punya ilmu tentang halal dan haram, ia belajar, ia mengaji, kemudian dia tahu ini boleh, tidak boleh, ini boleh, tidak boleh, sehingga ilmu ini yang kemudian dengan izin Allah menjaga kita. Ya, sehingga kalau kita hendak lakukan, ya, ini dilarang. Akhirnya tidak jadi kita kerjakan. Ya. Ataupun kadang-kadang kita lakukan, ada perasaan salah dan kemungkinan besar dia akan bertaubat nantinya karena ia sadar yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Wal ilmu hakim wal malu mahkumun alaih, dan ilmu itu yang menjadi penentu. Ilmu itu yang menjadi apa? Penentu. Sedangkan harta ini mahkumun alaih, dia yang akan ditentukan. Maksudnya apa? Kalau seandainya ada masalah, maka yang akan menjadi penentu adalah apa? Ilmu. Contoh misalnya terjadi sengketa berkaitan dengan masalah harta, keputusan itu berkaitan dengan apa? Ilmu. Jadi ilmu itu adalah hakim, sedangkan harta yang akan dihakimi. Wal malu tanqusuhu nafaqah wal malu tanqusuhu nafaqah wal ilmu yasqu bil infaqi. Ya, subhanallah. Ilmu itu akan bertambah dengan dibagikan kepada orang-orang, sedangkan harta itu akan berkurang tatkala dipakai. Jadi ilmu itu semakin kita gunakan, semakin kita amalkan, semakin kita sebarkan, ilmu tadi akan bertambah. Beda dengan harta, semakin kita pakai dalam kehidupan tentunya ia semakin berkurang. Kemudian beliau berkata, ini berkaitan dengan apa yang kita sebutkan, bahwa kalau kita fikirkan masa beliau hidup dengan tahun kita ini atau masa kita saat ini, nyaris mungkin kita katakan sepertinya mustahil kalau beliau kembali disebut namanya. Ya, akan tapi inilah sebuah warisan ilmu yang menjadikan beliau itu seperti hidup di kalangan kita. Namanya tetap disebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, ada kitab tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh beliau disebut dengan kitab sangat terkenal Syama'il Muhammadiyah. Ya, ini tentang bagaimana beliau, tentang bagaimana kehidupan beliau, tentang bagaimana perilaku, sifat, ya, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sepertinya beliau itu masih apa? Masih hidup, padahal sudah sekian abad yang lalu beliau meninggal. Kemudian Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ya, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Mal fakhru illa li ahli al-ilmi innahum 'ala al-huda liman istahda'atillahu wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u." Ya, beliau rangkai bait-bait syair untuk menjadi nasihat bagi muridnya Kumail bin Ziyad. Beliau berkata, wa
wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu. Nilai seseorang itu tergantung dengan apa yang dia punya. Ya, nilai seorang, kedudukan seorang itu tergantung apa yang dia kuasai. Apa yang dia kuasai. Wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u, dan orang-orang yang jahil ini musuh bagi orang-orang yang berilmu. Ya, karena orang tatkala menolak, tatkala melawan, tatkala membantah sebuah ilmu, tidak terima dengan suatu ilmu, masalahnya karena dia tidak tahu. Ya, masalahnya karena dia tidak tahu. Kemudian beliau mengatakan fafuz bi ilmin ta'ish bihi hayyan abada an-nas mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Karena berbahagialah engkau dengan sebuah ilmu yang kau dapat. Berbahagialah engkau dengan sebuah ilmu yang kau dapat. Ta'ish bihi hayyan abada. Ta'ish hayyan bihi abada. Maka dengan ilmu itu engkau akan selalu hidup selama-lamanya. Karena manusia itu semuanya setelah mati ya sudah dilupakan. Sedangkan orang-orang yang berilmu itu tetap hidup. Makanya para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala kita mengaji, datangi pengajian, kemudian kita belajar dan kita tahu ilmu, ini subhanallah, ini sebuah kenikmatan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya. Tentunya sering kita ingatkan bahwa ilmu yang kita pelajari tentang hukum yang berkaitan dengan wudu, berkaitan dengan bersuci maupun yang lainnya berkaitan dengan ilmu agama, sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Nabi mewariskan ini, dan warisan ini bisa diambil oleh siapapun. Tidak mesti dari keluarga beliau, anak beliau, istri beliau, cucu beliau, cicit beliau, ya, paman beliau, keponakan beliau, sepupu beliau, tidak. Siapapun dari umat beliau bisa mengambil warisan ini. Ya, karenanya tatkala kita tahu satu hukum dalam agama, syariat dalam agama, maka ini subhanallah nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh apapun. Karenanya para ulama kita tatkala memahami kedudukan ini, apa yang mereka lakukan, mereka tidak melihat apapun yang mereka miliki daripada dunia, yang penting mereka dapat ilmu. Ya, yang penting mereka dapat apa? Ilmu. Sampai mereka dari menuntut ilmu menjual apapun yang mereka punya. Harta warisan yang mereka punya itu habis semuanya mereka gunakan untuk modal menuntut ilmu. Bahkan tatkala kehabisan disebutkan Imam Malik rahimahullah sampai membongkar atap rumahnya demi untuk modal belajar menuntut apa? Ilmu. Terpaksa demikian. Sampai ada di antara mereka menjual baju-bajunya karena keterbatasan untuk menuntut apa? Ilmu. Ya, baju istilah kita baju second yang dijual demi dapat uang untuk belajar. Ini luar biasa. Karena mereka tahu ini adalah warisan. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh siapa? Rasulullah. Semakin banyak kita mengambilnya, maka semakin banyak kita mendapat keberuntungan. Sehingga kita lihat ya, Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi rahimahullah wafat sekian abad yang lalu, ya, 279 rahimahullah. Akan tapi ya, namanya selalu kita kenal, namanya selalu kita sebut rahimahullah taala. Baik, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, di samping itu coba disebut namanya bukan sekedar disebut. Karena nama Fir'aun juga disebutkan, nama Qarun juga disebut. Tapi coba lihat apa yang dilabelkan setelah namanya. Selalu doakan. Ya, rahimahullah. Semoga Allah telah merahmati beliau. Semoga Allah telah merahmati beliau. Ini subhanallah luar biasa. Berapa kali nama beliau disebut oleh penuntut ilmu, para ustaz, ya. Kemudian saat itu juga mereka mengatakan semoga Allah merahmati beliau. Ini doa yang terus berlanjut setiap generasi sampai waktu yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala mengatakan fafus bi'ilmin. Ya, berbahagialah engkau, beruntunglah engkau dengan satu ilmu yang kau dapat, ta'ish hayyan bihi abada. Dengan yang kau akan hidup selamanya, karena manusia pada umumnya setelah mati habis ceritanya, sedangkan para ulama itu akan senantiasa hidup sepanjang zaman rahimahumullah taala.
Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita masuk pada pembahasan bab ke-46, babu majaa fi wudu'ir rajuli wal mar'ah min ina'in wahid. Ya, laki-laki dan perempuan berwudu dari satu bejana. Hadis nomor 62 diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, haddatsatni Maimunah, telah menceritakan kepadaku Maimunah. Ya, Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, istri Rasulullah SAW yang dinikahi terakhir kali oleh beliau. Maimunah bintul Harith radhiyallahu taala, dan beliau ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas. Beliau ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas atau saudari ibunya. Ya, saudari ibunya Ummul Fadl. Qala, Maimunah bercerita, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabah. Maimunah bercerita, dahulu semasa Nabi masih hidup, aku pernah mandi, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandi bersama, min ina'in wahid minal janabah. Kami berdua suami istri mandi dari janabah, ya, karena junub, dari satu bejana. Artinya airnya di dalam satu tempat, ya, satu ember, ya, satu bejana. Kemudian kami mandi apa? Bersama. Artinya Maimunah menciduk air tersebut dari bejana yang sama yang diambil oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sebutkan tadi, tentunya tangan dari wanita ini, ya, tatkala mandi bersama seperti ini pasti akan menyentuh apa? Air yang ada dalam bejana. Ya, karenanya Imam At-Tirmidzi membawakan hadis bab riwayat yang datang tentang seorang laki-laki dan wanita wudu dari satu bejana. Riwayatnya mandi, ya, riwayatnya mandi. Tapi beliau sebutkan babnya. Kenapa? Karena mandi janabah itu, ya, yang paling sempurna diawali dengan apa? Wudu. Ya, sebagaimana dalam riwayat ini, semua kita paham, wudu dulu sebagaimana wudu salat, kemudian baru mandi janabah. Ini tidak mengapa, ya. Ini tidak mengapa. Kenapa hadis ini dibawakan? Ya, kenapa hadis ini dinukil dan dijelaskan? Karena ada riwayat yang menunjukkan bahwa hal ini dilarang. Hal ini apa? Dilarang. Ya, kita masuk ke bab 47, bab fi karahiyati fadli tahuril mar'ah. Bab dibencinya menggunakan sisa dari air yang dipakai untuk bersuci seorang wanita. Ya, dibencinya memakai atau menggunakan air sisa yang dipakai bersuci oleh seorang wanita. Jadi dibenci. Jadi kalau sisa dipakai, ini dibenci untuk digunakan lagi. Ya. Dan kalau mungkin cuma satu ember, nggak susah, ya. Tapi kalau satu bak gimana? Dia mandi, menciduk dari bak tadi yang tangannya tentunya menyentuh air yang ada dalam bak. Kemudian kalau dilarang berarti baknya harus dikuras. Setiap dia mandi baknya kuras, setiap mandi baknya kuras. Waduh, susahnya luar biasa. Ya, susahnya luar biasa. Karenanya kita akan baca, ya, kita akan kaji riwayat yang ada isyarat tidak melarang, tapi ada riwayat yang menyebutkan dilarang. Beliau bawakan pada bab 47 ini dua riwayat, nomor hadis 63 dan 64. Dari Abi Hajim, dari seorang laki-laki dari suku Ghifar. Pada riwayat 64 disebutkan namanya, yakni Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha
Rasulullah melarang, ini dia riwayatnya, Rasulullah melarang menggunakan air dari sisa bersucinya wanita. Air sisa dari air yang dipakai oleh wanita untuk apa? Bersuci. Itu tidak boleh dipakai. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala berkata, wa kariha ba'dul fuqaha al-wudu'a bi fadli tahuril mar'ah. Ya. Sebagian ulama tidak menyukai, makruh ya, memakruhkan wudu dengan menggunakan air sisa bersucinya wanita. Ini sebagian ulama membencinya. Dan ini adalah perkataan Imam Ibnu Ishaq bin Rahawai, kariha fadla tahuriha wa lam yaraya bi fadli su'riha ba'san. Ya, di mana keduanya Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawai tidak menyukai atau membenci berwudu dengan menggunakan sisa air yang dipakai bersuci oleh wanita. Akan tapi mereka tidak melihat dimakruhkannya dengan sisa minumnya. Ya, dengan sisa apa? Minumnya. Mereka kalau sisa minum tidak masalah, kan? Tapi kalau untuk air yang sisa dari dia bersuci, ini sebagian ulama mengatakan bahwa itu merupakan perkara yang tidak boleh dipakai untuk bersuci kembali. Baik, ini hadis nomor 63. Kemudian masuk hadis 64 yang kurang lebih sama. Nabi SAW melarang seorang laki-laki menggunakan air sisa bersuci seorang wanita. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya 3 hadis ini, yang pertama mengisyaratkan boleh. Ya, pertama mengisyaratkan boleh. Ini tidak dilarang sama sekali. Karena Maimunah mandi bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti tangannya juga menyentuh air yang ada dalam bejana, dan ini tidak ada masalah. Ya, tentunya kalau seandainya memang ini dilarang, maka Nabi pasti akan mengatakan kepada Maimunah, jangan. Ya, dibagi 2 saja airnya, kau mandi dengan air yang ini, saya mandi dengan air yang ini. Akan tapi ini tidak seperti itu. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat, dalil 63 dan 64 mengisyaratkan dilarang. Mengisyaratkan apa? Dilarang. Sehingga para ulama di sini berbeda pendapat apa hukumnya. Kita berwudu atau mandi janabah menggunakan air sisa bersucinya apa? Wanita. Boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena jelas-jelas dilarang di sini. Jelas-jelas apa? Dilarang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dibolehkan. Ini pendapat yang kedua mengatakan apa? Dibolehkan. Kenapa? Karena memang awalnya dilarang, tapi kemudian hukumnya dirubah. Hukumnya apa? Dirubah. Jadi pendapat pertama yang mengatakan dilarang tentunya harus membatalkan dalil yang membolehkan. Pendapat yang mengatakan dirubah hukumnya, ini juga konsekuensinya membatalkan riwayat ya yang larangan tadi, hukumnya telah dihapus, sehingga mesti dibatalkan. Dan untuk penghapusan tadi tentunya yang menghapus itu, riwayat yang menghapus itu hendaknya dipastikan datangnya terakhir daripada riwayat yang akan dihapus. Makanya 2 pendapat ini konsekuensinya agak berat ya, karena menolak atau membatalkan hukum yang terkandung dalam hadis ini gak sembarangan. Memang betul-betul harus dikaji. Ya, betul-betul harus dikaji. Karena ya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, muncul pendapat yang ketiga, di mana pendapat ini mengkompromikan antara 2 pendapat, yang melarang dan pendapat yang membolehkan. Ya, ini yang mengatakan bahwa kedua hadisnya itu sahih. Yang melarang itu sahih. Yang menyebutkan hadis yang menyebutkan riwayat bahwa sepertinya tidak dilarang. Bahkan nanti nomor 65 jelas-jelas Nabi SAW secara praktek mengatakan tidak masalah.
Jadi akhirnya pendapat yang ketiga mengkompromikan bahwa hadis yang berkaitan dengan larangan itu sahih, ada hadis yang mengisyaratkan tidak dilarang juga sahih. Lalu bagaimana hadis seperti bertentangan? Maka mereka mengatakan yang melarang hukumnya tidak sampai haram, dia hanya makruh. Sedangkan hadis yang mengisyaratkan boleh, ya, inilah yang mengisyaratkan bahwa lebih baik memang adalah tidak memakainya, akan tapi kalau memakainya tetap apa? Tetap boleh. Jadi insyaallah ini kompromi pendapat yang ketiga dari para ulama, yang juga kalau seandainya kita lihat ini menunjukkan akan kemudahan Islam yang saya sebutkan tadi. Kalau seandainya dilarang secara total atau haram, maka tentu ini sangat menyulitkan. Ini sangat menyulitkan. Karenanya para ulama rahimahumullah taala ya mengatakan dengan tiga pendapat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Walaupun ada sebagian mengatakan yang dilarang itu menggunakan air yang sudah melekat di tubuhnya. Jadi air sisa itu bukan sisa yang di bejana, bukan sisa yang di ember, bukan sisa yang di bak, akan tapi yang maksud dengan sisa yang dilarang itu apa? Tetesan dari apa? Dari badannya, itu yang dilarang. Tapi ini juga para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, pendapat ya tentunya tetesan dari tubuh yang bersuci berapalah kadarnya kan gitu kan. Tapi intinya sebagaimana saya sebutkan ada tiga pendapat tadi, dan insya Allah pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama adalah pendapat yang ketiga, bahwa larangan tidak sampai apa? Haram. Dia anjuran lebih baik. Ya, sehingga kalau dilakukan maka ini tidak mengapa. Ini dikuatkan dengan hadis nomor 65 ya, bab ke-48, di mana masih dari Abdullah bin Abbas yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi janabah dengan istri beliau dalam satu bejana, yakni dengan Maimunah bintul Haris yang kita sebutkan tadi. Kemudian setelah selesai si wanita mandi dari bejana tersebut, tiba-tiba Rasulullah SAW ingin menggunakannya untuk berwudu. Nabi ingin pakai air tersebut untuk apa? Berwudu. Maka istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini kuntu junuban." Ya Rasulullah, saya mandi janabah. Saya mandi apa? Janabah. Selesai air mandi kan mandi junub juga. Maka dia mengatakan saya baru mandi janabah dari air ini, sisa saya mandi junub. Ya, maka apa kata Rasulullah SAW? Innal ma'a la yujnib, atau dalam bacaan yang lainnya, innal ma'a la yajnub. Air itu tidak membuat orang junub, atau air itu tidak junub. Artinya masalahnya kan di kamu yang junub. Kalau airnya ya tidak suci, nggak ada pengaruhnya. Nah, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya memakai sisa air dari wudhu wanita, ya, atau memakai sisa air dari bersucinya wanita dari mandi janabah, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Sama seperti Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam meminta Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan sesuatu. Kala itu Aisyah sedang janabah atau sedang haid. Nabi memintanya, "Tolong ambilkan itu ya Aisyah." Aisyah mengatakan, "Saya tidak sedang suci ya Rasulullah, sedang haid." Maka Nabi SAW mengatakan, "Haidmu tidak di tanganmu." Haidmu tidak di tanganmu. Artinya boleh. Ya. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah tidak mengapa, ya, tidak mengapa dalam hal ini ya. Karena ada riwayat yang mengisyaratkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan sisa bersuci istrinya untuk bersuci. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Berikutnya bab ke-49 nomor hadis 66. Hadis dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, dikatakan kepada Rasulullah, "Ana tawadda'u min bi'ri Buda'ah." Ya Rasulullah, apakah kita boleh bersuci dari air sumur Buda'ah?
ada sebuah sumur yang ada di Madinah. Atau mereka mengatakan, apakah engkau bersuci dengan menggunakan air dari sumur Budha'ah? Padahal sumur ini adalah bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilabi wan natnu. Ini sumur sering dibuang di sumur ini sisa-sisa air, kemudian dibuang juga ya bangkai anjing di dalamnya. Wan natnu artinya hal-hal yang bau itu dibuang di situ. Apakah engkau berwudu dengan menggunakan air dari sumur Budha'ah? Maka Rasulullah SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu pada hukum asalnya suci, lagi bisa digunakan untuk bersuci dan tidak bisa dinajiskan oleh apapun. Paham ya riwayatnya? Hukum asal air adalah suci dan mensucikan dan tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun. Maksudnya kalau seandainya air tersebut dibuang najis padanya dan tidak ada perubahan apapun dari warna, bau dan rasanya dengan najis yang dibuang di air tersebut, maka air tersebut tidak bisa dihukumi najis. Hukum asalnya adalah suci lagi mensucikan. Paham maksudnya? Ya, saya ulang. Ini sumur namanya sumur apa? Budha'ah di Madinah. Sumur ini dibuang di situ hal yang buruk lah, sisa air. Ya, dibuang di situ bangkai anjing. Yang busuk-busuk dibuang ke situ. Ya, kemudian ditanya, boleh berwudu dengan air sumur Budha'ah? Nabi mengatakan, sesungguhnya air itu suci lagi mensucikan dan tidak dinajiskan oleh apapun. Artinya selama air di sumur Budha'ah itu tidak berubah rasa, bau dan warnanya dengan yang najis yang dibuang padanya, maka sumur itu airnya tetap dihukumi apa? Suci. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi jangan salah paham. Bahaya kalau salah paham. Ya. Danau Toba misalnya, orang kalau buang sampah misalnya Danau Toba, buang bangkai Danau Toba, misal ini kita tidak bahas bagus tidaknya. Kalau bagus tidaknya nggak bagus, ya. Buang sampah di sungai apa? Sungai kita namanya Sungai Bingi. Bagus nggak buang sampah di sungai? Nggak bagus, nggak bagus. Buang sampah udah pada tempatnya, karena itu bukan tempat pembuangan sampah. Terus buang-buang, apa yang terjadi? Di mana yang bermasalah nanti? Di muara itu akan penuh sampah sehingga nanti terjadi banjir dan sebagainya, dan tidak bagus. Secara naluri dan fitrah kita itu juga tidak bagus. Buang sampah di sungai tidak bagus. Waktu di SD dulu kan ada pelajarannya, masih ada sampai sekarang. Nah, jangan-jangan udah nggak ada, sehingga anak-anak zaman now tidak paham itu. Ya, jadi ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah. Kita tidak bahas boleh tidaknya. Buang sampah yang pada tempatnya, tidak seperti itu. Bahkan kadang-kadang tatkala bicara buang sampah tidak pada tempatnya, kadang-kadang diumumkan juga nggak boleh buang sampah situ, sampai kalimat-kalimatnya itu menakutkan. Ya, menakutkan. Ya Allah, cabutlah nyawa buang sampah di sini, ya gitu. Cabutlah ya Allah gitu. Tapi makin banyak orang buang sampah di situ, bukan makin takut orang. Ini menunjukkan orang tidak takut dengan doa orang yang terzalimi. Ya, yang tidak boleh. Islam telah mengajarkan itu. Islam telah mengajarkan ketertiban, mengajarkan kebersihan, mengajarkan hal-hal yang baik dan melarang dari hal-hal yang bertentangan dengan ini semua. Jadi terlepas, misal kita katakan Danau Toba, orang buang sampah di Danau Toba, ya nggak boleh. Tapi kalau saat itu terjadi, apakah dengan dibuangnya kotoran atau najis tersebut di sebuah tempat yang airnya cukup banyak di situ, kemudian langsung kita hukumi bahwa air di situ tidak boleh digunakan untuk
bersuci? Jawabannya tidak. Selama tidak ada perubahan di air tersebut dari 3 unsurnya, bau, rasa, warnanya dengan suatu yang najis, maka hukum tadi tetap memiliki hukum asal air, suci dan bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Jadi bukan masalah dibuang apa di sini, tapi coba lihat airnya, adakah perubahan? Kalau tidak ada, hukum asalnya apa? Suci. Tapi jijik lah Ustaz, itu beda. Jijik itu beda. Ya terserah. Ya. Itu bukan jadi patokan hukum. Karena sebagian mengatakan setiap yang menjijikkan haram, ini nggak bisa jadi patokan hukum. Karena ada orang nggak ada jijiknya, ya kan? Ada orang nggak ada jijiknya. Jadi sebagian mengatakan apa yang menjijikkan hukumnya haram, itu nggak bisa jadi patokan hukum. Walaupun ada standar kejijikan seseorang, artinya yang normal lah bahasanya. Karena kalau nggak ada jijiknya ini nggak normal juga, ya kan? Nggak ada jijiknya, ini nggak ada jijik, ini kayaknya kurang normal nih. Karena mayoritas orang menganggap itu mustaqbah, mustaqbah, itu buruk, itu menjijikkan, dia biasa saja gitu. Berarti yang masalah itu bukan manusia yang lain, yang mayoritasnya, tapi yang masalah ada di dia. Tapi tetap ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan apa? Patokan hukum. Ya, kalau jijik ya apa boleh buat. Ya, tapi intinya selama tidak berubah salah satu di antara 3 unsur, air sumur budha'ah itu masih bisa dipakai untuk apa? Bersuci. Baik. Masuk ke hadis 67. Nanti setelah ini kita akan masuk ke poin pembahasan perbedaan para ulama terkait dengan status air. Dari Ibnu Umar, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW ditanya tentang air yang berada di tempat terbuka atau tengah padang pasir atau dimanapun. Kemudian air tersebut diminum oleh as-siba wad dawab, diminum oleh binatang-binatang buas. Ya, binatang buas tentunya najis kan. Harimau minum di situ, serigala minum di situ. Ini kan binatang najis. Anjing minum di situ, babi minum di situ. Ini bagaimana status airnya? Ya, bagaimana status airnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath." Apabila kadar air itu sudah mencapai 2 qullah, ya, apabila kadar air sudah mencapai berapa? 2 qullah, maka ia tidak akan berubah dengan najis. Jadi ini hadis nomor 67. Ringkasnya, para ulama berpendapat, ya, supaya mudah untuk dipahami. Pertama, para ulama berpendapat, dan ini adalah kesepakatan mereka. Ini merupakan apa? Kesepakatan mereka bahwa air berapapun jumlahnya, mau sedikit ataupun banyak, kalau berubah salah satu di antara 3 unsur yang kita sebutkan tadi, warna, bau, dan rasa, berubah dengan najis, sepakat para ulama air tersebut adalah air najis. Paham? Air dan otobat tadi, air Sungai Bingi, bau atau rasa atau warnanya berubah dengan najis, najis tidak air, najis. Mau sebanyak apapun dia, mau seluas lautan itu, kalau berubah salah satu di antara 3 unsurnya dengan najis, maka dihukumi air najis. Apalagi kalau airnya cuma 1 ember, berubah dengan dia lebih parah, ya, lebih najis lah dia kan gitu. Ini kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan. Air sebanyak apapun dia, kalau berubah salah satu di antara 3 unsur dengan najis, maka dihukumi air najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua atau permasalahan yang kedua, permasalahan yang kedua, masalahnya kalau tidak berubah, airnya tidak. Di sini letak perbedaan para ulama. Masalahnya kalau tidak berubah, kalau berubah sepakat, mau banyak mau sedikit, kalau berubah dengan najis, maka dihukumi najis. Nah ya, air Sungai Bingi, tatkala kita cium bau bangkai tikus, najis, najis. Air laut, cium,
bangkai manusia najis? Najis. Ini kesepakatan para ulama. Ya, kesepakatan para ulama. Baik, masalahnya adalah masuk najis dicium nggak berubah, dengan warna tidak berubah. Coba dirasa, nggak mungkin ngerasa ya. Tapi kalau dirasa nggak berubah rasanya, gimana? Ini bagaimana gitu kan? Makanya ada sebagian ulama rahimahumullah ta'ala berpendapat kalau airnya sedikit walaupun tidak berubah maka dia najis. Tapi kalau airnya banyak walaupun tidak berubah, kalau airnya banyak maka tidak apa? Tidak berubah. Contoh bangkai tikus jatuh ke ember, atau bangkai kucing masuk ke sumur, nampak kita kucingnya, langsung kita angkat. 4 jam kemudian kita ada kucing mati, langsung kita ambil, angkat, buang. Kira-kira selama 4 jam itu berubah tidak air sumur? Tidak berubah, tapi masuk najis. Ini bagaimana status air sumur tadi? Perbedaan para ulama. Tergantung banyak tidaknya air tadi. Kalau air sumurnya ditimba cuma 3 ember misalnya, ya walaupun tak berubah dihukumi najis karena sedikit. Tapi kalau air sumurnya banyak, kalau tidak berubah, tetap suci. Tapi mati sudah 1 minggu. Setelah kita pakai, kok bau bangkai kayaknya. Iya, oh iya bau bangkai. Buka sumur tengok, oh iya ada bangkai apa? Bangkai kucing, dibuang bangkai kucing. Sumurnya ini mungkin berapa ribu liter misalnya. Gimana status airnya? Kok ada yang mengatakan suci? Kesepakatan yang pertama tadi berubah tidak? Hukumnya najis. Mau sebanyak apapun dia kalau berubah najis lagi. Kan sepakat ulama dari poin yang pertama. Ya, jangan bingung. Ini tanggal baru loh. Banyak duit ya. Kalau di ini pertengahan sudah ya. Kalau di hitungan tanggal Masehi. Jadi masalahnya kalau tidak berubah, ini masalah di sini. Kalau berubah jelas, maka ulama mengatakan najis. Kalau tidak berubah, maka sebagian ulama mengatakan dilihat jumlah airnya. Kalau sedikit najis lah dia. Udah kalau sudah dipakai langsung buang. Walaupun dicium tidak berubah, dirasa tidak berubah, warna tidak berubah, tapi kalau masuk najis airnya sedikit buang saja. Karena itu dihukumi apa? Najis. Tapi kalau banyak tidak berubah, ya kembali kepada status apa? Suci. Kalau tidak berubah. Baik, tapi para ulama berbeda pendapat. Akhirnya pada permasalahan kedua ini, standar banyak sikitnya itu berapa sebenarnya? Kan ini masalahnya. 1 ember banyak atau sedikit? 1 bak banyak atau sedikit? 1 sumur banyak atau sedikit? Atau banyak itu 1 danau? Baik, masuk hadis nomor 67, Nabi mengatakan kalau air telah mencapai 2 kullah, maka dia tidak berubah dengan hadas atau dengan najis yang masuk padanya. Artinya kalau air sudah mencapai 2 kullah masuk najis kemudian bisa kita buang dan tidak berubah salah satu di antara 3 unsurnya, maka air yang sudah mencapai 2 kullah ini tidak najis. Berarti kata para ulama, kalau kurang dari 2 kullah najis. Paham? Baik. Sekarang masuk bangkai tikus di bak. Kita punya kucing, ditangkapnya tikus, kata Allah sudah terluka tapi nyelempet di atas loteng, pas di bawahnya adalah bak mandi kita. Lama-lama jatuh, udah mati nih, bangkai kan,
bangkai najis, bangkai tikus najis, jatuh, tenggelam. 1 jam kemudian kita mau mau menggunakan lagi, kita lihat bawahnya ada bangkai, maka kita langsung ambil 1 bak, kita buang. Gimana status air? Tergantung apa? Airnya. Berapa kadar air di bak tadi? Sampaikah 2 kula? Kalau belum, buang. Kalau belum mencapai 2 kula, buang. Karena dia najis. Tapi kalau sudah mencapai 2 kula atau lebih, tidak berubah, jangan dibuang. Masalahnya 2 kula ini berapa? Itu dia masalah. 2 kula ini berapa, Ustaz? Ini yang saya kemarin sebutkan. Dulu pakai beberapa istilah-istilahnya, 1 so', 2 so', 1 mod, 2 mod, kan gitu kan. 1 wasah, 1 dinar, 1 dirham, 20 dinar, 20 dirham, 200 dirham. Ini istilah orang dulu yang sekarang orang tak pakai lagi. Ya, karenanya para ulama dalam menentukan kadar yang sudah berubah pemakaian istilahnya, ini terjadi apa? Perbedaan. Sama seperti kita bahas kemarin, 1 so', 2 so', 1 mud, 2 mud, ini kurang lebih sama. Kullah, 1 kullah, 2 kullah. Para ulama mencoba untuk memperkirakan, karena disebutkan kullah yang ada di daerah ini, kata Rasulullah SAW, itu takarannya. Ya, kurang lebih sebagian mengatakan bahwa 2 kullah itu, ada yang mengatakan 300 liter. 300 apa? Liter. Ada yang mengatakan 307 liter 2 kullah. Berarti kalau 300, 1 kullahnya berarti 150 liter. Mencapai 2 kullah berarti 300 atau 307 liter. Jadi kalau airnya sudah mencapai 300 liter lebih, masuk najis, tidak berubah salah satu di antara 3 unsurnya, maka air tadi dihukumi apa? Suci. Ya, dihukumi suci. Kalau tidak berubah, kalau berubah, tadi sudah kita sebutkan kesepakatannya, berubah pasti dihukumi apa? Najis. Berarti kalau kurang dari 300 liter bak kita di rumah biasanya berapa liter tuh? Nah, tergantung baknya. Tergantung baknya. Tapi mayoritas bak yang dibeli itu berapa liter? Dia nanti untuk hitung aja lah ya. Atau mengukur, kan biasanya diukur panjang, lebar, kedalaman, kan gitu kan, sehingga bisa disimpulkan berapa liter. Ya, itu kalau lihatlah, kalau seandainya tidak mencapai 300 liter atau 307 liter, maka kalau masuk najis, walaupun tidak berubah salah satu dari 3 unsur, buang. Ya, buang, karena dia najis. Kalau tidak berubah, insyaallah tetap suci. Ini maksud apabila air telah mencapai 2 kullah, maka tidak ada najis yang merubahnya. Artinya selama 3 unsurnya tidak berubah dengan najis, maka dia tetap dihukumi air suci. Paham ya? Taib. Hanya saja ada pendapat lain. Pendapat lain mengatakan 1 kullah, 2 kullah ini merupakan sebuah istilah yang nyaris hampir bisa sebagian ulama memastikan susah untuk menentukannya. Karena banyaknya memang pendapat-pendapat, kita hanya sebutkan sebagian pendapat yang memperkirakan sekian liter. Sehingga mereka mengatakan, ya ini pendapat yang ketiga, dan pendapat ini sebenarnya lebih mudah untuk dipraktekkan. Ya, mereka mengatakan hukum asal air adalah suci lagi mensucikan, mau banyak mau sedikit, selama tidak berubah salah satu di antara 3 unsurnya dengan najis, maka tetap dihukumi air suci. Ini pendapat yang ketiga. Paham? Atau permasalahan yang ketiga? Permasalahan yang ketiga, yang pertama tadi, kalau dia berubah mau sedikit mau banyak, dihukumi apa? Najis. Kalau dia tidak berubah, ada 2 kemungkinan, banyak atau sedikit. Kalau sedikit di bawah 2 kullah, maka dihukumi najis walaupun tidak berubah. Kalau di atas 2 kullah ke atas, kalau tidak berubah suci. Ada pendapat atau masalah yang ketiga, sebagian ulama berpendapat
tidak pakai istilah 2 kula, 1 kula dan sebagainya, ukuran dan sebagainya. Yang penting kalau masuk najis tidak berubah walaupun cuma 1 ember. Masuk najis tidak berubah salah satu di antara 3 unsurnya, maka air tersebut tetap dihukumi apa? Suci lagi, mensucikan. Ini pendapat yang ketiga dan yang paling mudah ya. Tapi pendapat yang kedua tadi kita sebutkan itu paling selamat. Paling apa? Paling selamat. Ya sudah, buang saja. Ya buang saja. Makanya kalau malam sebenarnya di antara sunnah yang hendaknya dilakukan nutup ya. Ini sunnah yang sudah tidak dilakukan. Kalau dulu waktu kita kecil masih ada, walaupun tidak ditutup, bejana atau air-air tadi masih ada 1 batang yang diletakkan di tengah. Ya, dengan di tengah. Nabi SAW katakan kalau sudah datang malam hari, tutuplah bejana-bejana kalian, wadah-wadah kalian, karena sesungguhnya ada 1 malam dalam 1 tahun Allah turunkan wabah. Allah turunkan, jadi perintahkan tutup. Sehingga dulu di rumah nenek kita itu bejana itu ya memang harta di bak itu ditutup. Tutup. Orang dulu, kalau sekarang ya ada lagi dah. Ya. Jangan bak di kamar mandi. Air minum makanan pun dibuka semua ya. Padahal Nabi katakan ada 1 malam dalam 1 tahun itu wabah Allah turunkan dari langit. Tidak ada bejana yang terbuka, makanan yang terbuka, minuman yang terbuka, kecuali akan masuk. Itu sabda Rasulullah. Dan sebagian para ulama mengkaji kiranya keyakinan ini sudah ada catatannya sebelum Islam. Bahkan mereka menghitung-hitung kiranya wabah itu turunnya bisa dilihat bulannya. Mereka mengatakan kalau dalam bulan Masehi itu bulan Desember. Bulan apa? Desember. Ya, jadi wabah itu turunnya kalau catatan sebelum Islam dari catatan orang-orang Romawi begitu disebutkan bulan salah satu di antara malam di bulan Desember turun wabah itu. Ini pasti karena ini sabda Rasul. Cuma penentuan tanggal malamnya bulannya ya kita tidak tahu. Tapi begitu yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah terkait dengan pembahasan masalah air kita paham ya, kita sudah sebutkan ya sisi-sisi pendapat para ulama dalam bab ini. Baik, berikutnya bab ke-51. Bab ma jaa fi karahiyatil bauli fil ma'ir raqid. Bab apa-apa yang datang dari riwayat dibencinya buang air kecil di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Air yang tidak mengalir. Ini tidak ya dibenci atau dilarang ya buang air kecil di air seperti itu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bacakan hadis tentunya kita ingatkan bahwa Islam ini mengajarkan kepada kita adab yang sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Ya, artinya hal-hal yang baik itu dianjurkan oleh Islam dan hal yang buruk dilarang oleh Islam. Ya, sebagaimana kita sebutkan terkait dengan buang sampah, kebersihan, itu Islam menganjurkannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, bersihkan perkarangan rumah kalian ya, kata Rasulullah. Karena orang Yahudi itu tidak pernah membersihkan perkarangan rumahnya, sampai nyapu perkarangan sendiri. Anjurkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW. Bersihkan, rapikan. Ini Islam. Termasuk adalah larangan kencing di air yang tergenang. Ini kembali ke masa dahulu. Misal di tengah padang pasir ada genangan air misalnya, nah jangan kencing di situ. Karena kadang-kadang orang akan apa? Akan mengambil, memanfaatkan air dari itu, kamu kencingi pula, ya kan? Nanti kalau seandainya dia kamu kencingi kemudian berubah dan dipakai orang, kan orang akan nyumpahi kamu. Sumpah apa istilahnya?
sumpah serapah, ini kurang ajar gitu. Islam itu sampai memperhatikan ini loh. Makanya ada larangan buang hajat di bawah pohon yang berbuah, nggak boleh. Ini buang hajat di bawah pohon durian yang sedang banyak jatuh, kan disumpah serapah oleh orang. Siapa ini kan gitu kan? Didoai keburukan kamu. Atau buang hajat kata Rasulullah SAW di tempat duduknya orang. Ini ada pohon rindang yang orang kalau istirahat di situ, kamu kencing di situ, bau pesing. Kan orang akan menyumpahi kamu, ya kan? Atau di jalan yang mengganggu orang. Ini tidak boleh. Maka Nabi SAW katakan, ittaqu al-mala'ina thalatha. Jauhi oleh kalian buang hajat di tempat-tempat yang karena sebab itu akan dilaknat, disumpah serapai. Jangan lakukan itu kata Rasulullah SAW. Nabi sebutkan, ya ini bisa saja berkembang nanti. Karena saat itu memang 3 tempat ini butuhkan manusia, tapi bisa saja berkembang. Artinya ada tempat-tempat kalau kita buang hajat di situ orang akan marah, orang akan menyumpahi kita, ya tetap dilarang dalam Islam. Ya, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang harus diperhatikan, Ini contoh misalnya masjid atau musalla yang ada di pinggir jalan. Ya, orang kadang buang hajat tidak disiram. Apa yang terjadi? Kotor, bau, sehingga orang kalau masuk kurang ajar kan gitu. Laknat, ini tidak boleh diperhatikan ini dalam Islam. Diperhatikan itu semua. Inilah agama kita yang luar biasa ya, mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik ya, dan melarang kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Sehingga berkaitan dengan ini Nabi SAW mengatakan jangan la yaqulanna, dilarang dengan menggunakan taukid. Sekali-kali jangan kata Rasulullah, itu seperti terjemahannya. Jangan sampai salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang menggenang, yang tidak mengalir. Jangan. Ya, kemudian lanjutan summa yatawaddau minhu. Kemudian dia berwudu lagi dari situ. Tidak boleh. Jadi adab diperhatikan, dan ini juga hendaknya jangan digunakan sebagai hal sarana untuk bersuci. Ya. Gimana kalau seandainya dia menggenang tidak mengarus tapi jumlahnya banyak, sama saja. Seperti apa? Kolam renang. Kalau mau buang air kecil, bangunlah naik ke atas. Kecuali kalau mandi di sungai, ngalir. Ya sudah, berarti najismu itu mengalir. Ya kalau nggak mandi renang kita juga bisa mengalir, bisa hanyut gitu. Jadi tempat yang tidak mengalir tidak boleh ya, tidak boleh. Ini anjuran yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang udah biasa Ustaz, berarti nggak apa-apa. Ya coba ketuk hatimu, kencing di situ rasanya bagus ya. Artinya kalau ketahuan kamu kencing gimana? Malu kan? Ya malu, berarti itu nggak bagus. Ini standar timbangan. Tatkala ada seorang bertanya kepada Rasulullah tentang yang baik dan buruk itu apa ya Rasulullah? Kan kalau disebutkan satu-satu nggak habis-habis ceritanya. Yang buruk A, B, C, D, kan banyak. Yang baik A, B, C, nggak akan selesai. Tapi Nabi kasih timbangan. Albirru matma'anna ilaihi nafsu wa matma'anna ilaihi qalbu. Kebaikan itu yang hatimu tenang tatkala melakukannya, jiwamu tenang tatkala melakukan. Artinya tatkala kamu melakukan tidak ada was-was, tatkala kamu melakukan tidak takut kalau seandainya orang melihatnya, itu baik. Tapi kalau Nabi SAW katakan wal ismu mahaka fi nafsik aw fi sadrik wa karihta yattali alaihi nas, keburukan itu adalah yang mengganjal di hatimu, ada rasa bersalah dan kau takut tak mau itu dilihat oleh orang, itu adalah standar keburukan. Makanya kucing aja tahu kan kalau dia salah. Tatkala dia makan tidak dikasih, kemana matanya? Kanan, kiri. Bahkan udah dapat lagi dia tahu dia salah, itu berarti salah dia. Gitu juga kita sebenarnya. Jadi kalau kita melakukannya tidak tenang hati kita dan tahu takut dan malu kalau orang melihatnya, berarti sebuah kesalahan. Ini bagi orang yang punya hati yang normal. Ada orang nggak normal,
kesalahan apapun dilakukan ya tenang saja dia. Ini kan salah, enggak Ustaz, saya tenang kok melakukannya, gitu. Bahaya. Ini standar hati yang normal. Jadi intinya tidak boleh ya buang air kecil di air yang tenang, tidak mengalir, itu tidak boleh. Kalau buang air besar kan nggak dilarang Ustaz dalam hadisnya, lebih parah gitu. Kalau buang air besar lebih parah ya, tentunya lebih dilarang. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya terakhir ya, nomor hadis 69 pada bab 52, bab apa-apa yang datang tentang ma'il bahar, air laut. Sesungguhnya air laut itu adalah suci lagi mensucikan. Seorang laki-laki pernah bertanya, kata Abu Hurairah, kepada Rasulullah SAW, dan profesinya adalah nelayan. Profesinya adalah nelayan. Ya, dia sahabat, masuk Islam, datang ke kota Madinah, dan profesinya adalah apa? Nelayan. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut, wa nahmilu ma'na al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa apa istilahnya? Tabungan ya, tabungan. Persediaan ya, air tawar yang sedikit, yaitu minum untuk kebutuhan manusia selama mencari ikan, selama berlayar. Ya bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. Ya Pak, airnya terbatas lah ya Rasulullah. Ya kalau seandainya kami bersuci karena kita Islam, mungkin kalau di luar Islam kan nggak ada syarat-syarat seperti itu. Ini 5 kali sehari semalam. Ya kalau junub harus mandi. Ini kalau seandainya kami wudunya, bersucinya dengan menggunakan persediaan air tawar yang kami bawa dari darat, ini takutnya nanti nggak ada air yang bisa kami minum. Apakah kami boleh bersuci dengan menggunakan air laut? Ditanya Rasul, kenapa? Karena air laut itu punya bau yang khas ya, bau yang khas. Jadi kalau kita cium itu ada baunya, dan tentunya rasanya juga ya khas, ya asin. Sehingga terkala kita, karena kalau asinnya luar biasa pada tertentu itu kan kayak agak gimana gitu rasanya, lengket gitu. Ini gimana? Bolehkah kami berwudu menggunakan air laut? Maka Nabi SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu. Air laut itu suci lagi mensucikan. Jadi bisa dipakai untuk dia air suci dan bisa untuk mensucikan. Dan hillu maitatuhu. Nabi tambah juga dalam jawaban para yang tidak ditanya, tapi pasti ini dibutuhkan, halal bangkainya. Jadi semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali di air itu halal. Yang tidak hidup kecuali di air. Beda hidup darat kamu campakkan di air, itu beda. Ya. Yang tidak bisa hidup kecuali air itu halal. Itu halal. Banyaklah gini gimana Ustaz, ini gimana? Ikan tongkol halal, ikan hiu halal, ikan paus halal, ikan lumba-lumba halal. Ikan banyak, ikan jenisnya berapa? Coba sampai bisa sebut ikan. Ayo. Ikan duyung. Ikan duyung halal. Dan sampai ini ikan ini. Kamu pun kalau hidup di laut halal kan? Nah, gitu. Nah, selesai dah pertanyaan udah. Banyak kan ditanya, ikan coba berapa jumlah ikan? Banyak. Nanya ikan ini Ustaz, tapi ikan ini gini, ikan ini gini. Udah kamu pun kalau hidup di laut kamu pun halal ya. Dia iya juga ya. Udah selesai, udah paham. Jadi semua yang hidup di air, yang tidak bisa hidup kecuali di air, ini halal. Ya. Allahumma kecuali kalau membahas, ya kan itu lain ya, membahayakan seperti mengandung racun. Makanya kalau mau makan ya tanya-tanya sama ahlinya, ini gimana nih? Ini ada racunnya, bahaya. Seperti ikan apa? Ikan buntal. Walaupun ikan buntal ini juga masalahnya racunnya. Kalau racun sudah bisa dibuang, orang nggak paham di mana racun. Kalau bisa dibuang, ya sudah halal ini. Ya demikian para ikhwan dan akhwat. Ini berkaitan dengan apa?
Laut. Ya, laut. Dan kaitan dengan laut, para ulama mengatakan laut itu adalah sesuatu yang jumlah airnya banyak. Berarti kalau kita bicara tentang danau, tentang sungai, maka hukumnya sama. Jadi setiap ikan yang hidup di air tawar atau hidup di air asin, maka insya Allah bangkainya halal. Ini rahmat Allah. Coba kalau seandainya bangkainya haram, dia seperti standarnya seperti hewan darat, penghalalnya dengan disembelih. Bismillah, Allahu Akbar, itu baru halal kan kalau hewan darat. Kalau hewan air tidak perlu disembelih, halal insya Allah bangkainya. Kalau Islam mengatakan hewan air juga halalnya disembelih, bisa tuh makan teri? Nggak bisa. Nggak terbayangkan ya Allah. Sembelih. Gimana? Kalau hewan darat memang tidak halal kecuali disembelih. Tabrak mati. Halal? Halal. Dilempar pakai batu mati. Halal? Halal. Itu hewan darat. Halalnya dengan apa? Dialirkan dari sembelih. Sampai pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa disembelih karena kondisi tertentu, tetap harus dialirkan darahnya. Seperti la qadarullah, bawa hewan kurban kecelakaan, kecepit, masih hidup, posisi leher tak bisa diambil untuk disembelih. Ini gimana? Udah mau mati nih hewannya, nggak bisa disembelih, diselamatkan nggak bisa, ini gimana? Gimana kondisinya? Biarkan dia mati. Haram nggak berarti? Hah? Kalau mati haram? Hah? Dialirkan darah. Tusuk di mana posisi supaya darah keluar ini kata para ulama. Seperti misalnya masuk sumur, tidak bisa naik, sudah lemes sekali, mau disembelih tidak memungkinkan, nggak bisa memang. Ya sudah, tusuk saja untuk dialirkan apa? Darah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu para ikhwan dan akhwat yang muliakan dan dirahmati. Ini aturan hewan darat. Ini aturan hewan darat. Kalau hewan air tidak. Jadi misalnya kita mau makan ikan lele, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Waduh, meriah ya. Artinya pedagang pun capek lah kayak gini. Ayo disembelih. Ya kan, pukul pok. Bagaimana ini kan gitu kan. Ini para ikhwan dan akhwat, apa hukumnya? Ada sebagian nanya gitu. Ini kan penyiksaan seperti itu, halal nggak itu? Halal. Ya kalau kamu hidup di air juga seperti itu yang bunuhnya. Kalau hidup di air, ya demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT. Jadi halal bangkainya. Air laut suci lagi mensucikan. Ya insya Allah bisa dipakai untuk berwudu, ya bisa dipakai untuk berwudu. Tapi kalau air laut itu berubah rasa atau bau atau warnanya dengan najis tidak? Berubah, najis. Semua air laut berubah baunya pakai tikus. Nih ya nggak mungkin lah. Tapi ini kan perkiraan gitu kan. Perkiraan misal berapa juta ton bangkai tikus masuk air laut gitu. Berubah dia najis. Ya. Tapi kan memang air laut tak mungkin lah untuk dirubah bau atau rasa atau warna dengan najis. Ya. Saya teringat dengan seorang guru kita rahimahullah yang ahli dalam sejarah, baik sejarah Islam maupun sejarah Nusantara. Jadi suatu hari beliau diajak debat terkait dengan sejarah-sejarah ini. Beliau mengatakan setelah selesai, kamu ini hanya ingin mencoba untuk mengasinkan air laut lagi. Maksudnya saya ini ahli sejarah. Ya, kamu ingin ajari saya sejarah, itu sama saja kamu seperti ingin membuat asin air udah asin, nggak bisa kamu asinkan lagi gitu. Tapi memang masya Allah sejarah luar biasa ya. Kita lihat kemampuan beliau, kaji beliau tentang sejarah luar biasa. Rahimahullah taala. Baik, ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Namun ada pendapat Imam
At-Tirmidzi rahimahullah taala berkata, wa huwa qawlu aktsaril fuqaha min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Abu Bakar wa Umar bin Abbas lam yarau ba'san bima'il bahri. Ini adalah perkataan mayoritas para ahli fikih dari sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Abbas. Mereka mengatakan tidak mengapa ya menggunakan air laut atau bersuci dengan menggunakan air laut. Waqad kariha ba'd ashabin Nabi, akan tapi ada sebagian sahabat Nabi yang membencinya. Mereka tidak mau ya berwudu dengan menggunakan air laut. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr. Mereka mengatakan tidak dipakai air laut untuk bersuci. Tapi ini tentunya pendapat yang tertolak dengan nas hadis ya, dengan nas hadis. Tapi mereka punya alasan di mana mereka mengatakan air laut itu pada hakikatnya adalah narun, huwa narun. Air laut itu adalah api. Air laut itu adalah api. Ini maksudnya apa? Untuk pakai laut panas nggak? Nah, enggak. Tapi mereka mengatakan air laut itu api. Karena memang ada beberapa isyarat dalam Al-Quran yang nanti air laut itu akan sujjihal, akan dipanaskan. Jadi sebagian para ulama tatkala mengkaji ini, menjelaskan ini, bahwa di bawah laut itu api. Di bawah laut itu ada api. Sampai sebagian, tentunya mungkin kita semua tahu bahwa didapatkan beberapa gunung-gunung berapi di dalam laut. Jadi pada hari kiamat nanti, nasallallahu salam al-afiyah, Allah SWT mengatakan wal bahril masjur wa idzal biharu sujjirat. Sebagian tafsir mengatakan dipanaskan. Jadi lautan itu akan menjadi lautan apa? Api. Sehingga sebagian para sahabat mengatakan pada hakikatnya ini adalah api. Jadi mereka tidak berpendapat dipakai untuk apa? Bersuci. Tapi tentunya hadis jelas mengatakan tidak mengapa ya, tidak mengapa. Jadi air laut itu suci lagi mensucikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah SWT yang dapat kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada bab ke-53 nomor hadis 70 terkait dengan bab apa-apa yang datang dari riwayat fit tashdidi fil baul, peringatan keras berkaitan dengan buang air kecil. Ya, apa aturan yang hendaknya diperhatikan ya terkait dengan buang air kecil, karena mayoritas siksa kubur itu ya ditimpakan kepada seseorang karena buang air kecil, tidak perhatian, tidak mengikuti aturannya sehingga ia tersiksa di mana di alam kubur. Insyaallah kita akan bacakan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa keduanya di alam kuburnya sedang disiksa. Ya, sedang disiksa. Ya, salah satu di antaranya sebabnya adalah tidak memperhatikan ketentuan dan aturan Islam dalam buang air kecil. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah yang dapat kita sampaikan. Semoga yang disampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.